aqbil ya muhtar, antal amin antal amin. Rabbi khalaqtaha min nur, fihi tiram fihi tiram, nadahu aqbil ya muhtar, antal amin antal amin. لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام وقد دنا من ربه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah pada malam ini setengah akhir daripada Ramadan, kita masih bisa memakmurkan amanah Allah, waktu Allah, dengan hadir bareng-bareng majlis zikir, majlis sholawat, majlis silaturahim. Semoga apa yang kita usahakan bisa menambah amal di bulan Ramadan, bulan suci ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang dirahmati, diridhoi oleh Allah, sehingga Ramadan kita dimaafkan atas segala kekurangan, puasa kita diampura atas segala kekhilafan. Amin ya rabbal alamin. Wis maklum bahwa kullu amal ibnu Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana azibi, bahwa dikatakan oleh Rasulullah SAW, setiap amal manusia itu adalah untuknya. Ya, setiap amal manusia itu adalah untuknya. Nah, kecuali ila shaum fa innahu li wa ana azibi. Kecuali puasa itu adalah untukku dan aku Allah yang akan membalasnya. Nah, dalam masalah ini atau dalam syarah keterangan hadis ini dikatakan itu ada sekitar 50 pendapat. Ana 50 pendapat sing nafsiri hadis ini priben maksude priben keterangannya. Dan yang dipilih oleh Imam Subki dikatakan bahwa pendapat yang terbaik, pendapat yang paling bagus itu sesungguhnya nanti di hari kiamat kelak orang-orang yang punya hak atas seseorang akan menuntut amal-amal orang-orang tersebut, kecuali amal puasa. Maka tidak ada jalan baginya untuk puasa yang kita lakukan. Jadi lamun sampeyan duwe salah, lamun sampeyan duwe utang, jika sampeyan punya hak adami, iki engkau ning akhirat akan dituntut, akan diminta pertanggungjawaban, akan akan diambil haknya. Nah, contoh, ya Bang Bumet duwe salah ning siapa? Samsul. Nah, makonon. Maka Samsul garap panjukut hak-hake. Ente pernah ngomong kita,
ente pernah ngomong wah atau ngeremehin kita, ente pernah mendelik sinis, ente pernah nyueki kita, ente pernah apa-apa ya. Karena apa? Gusti Allah perinci. Semuanya akan dibahas, semuanya akan ditulis. Nah, engko kumen duwe ganjaran itu akan diambil. Akan diserahkan kepada Samsul. Pengen dulu, Met? Hah? Aja. Ya, aja mau konon, bis. Aja mau konon. Dijugut di Samsul. Seentoke sepragate. Ana maning bature. Sepudin. Pernah diomongi. Pernah ambil haknya. Dijukut maning Sepudin. Sampai habis. Nah, kecuali puasa. Maka puasa tidak ada orang lain yang bisa mengganggu gugatnya. Puasa itu milik Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Kok keistimewaan puasa. Priben, semua amal bisa diambil, semua amal bisa dikuras gara-gara kita duwe salah nih batur. Tapi puasa yang dikatakan oleh Allah wa ana azibihi itu akan aman, selamat. Nah, sehingga jika tidak ada sesuatu apapun dari amalnya sukumet, misalkan entok jemet, iku duwe puasa, maka Allah akan menanggung salah kumet. Wes diampura gara-gara puasa dan bakalan masuk surga gara-gara puasa. Gara-gara puasa. Ibadah sing istimewa, ibadah sing antik. Nah, dari keterangan kian sing dipilih oleh Imam Subki, itu kita kudu hati-hati. Pertama aja gawe urusan karo batur, aja gawe masalah nyakit hati atau ngomong atau ngambil hak batur, karena semua kan musnah dari berbagai macam ibadah. Apa baik bergaya sodako, ngajar, nih segala macam ibadah akan habis terkuras. Jadi hati-hati. Makanya salaf mengatakan lamun pengen duwe dosa, maka dosailah ning Gusti Allah, karena Gusti Allah Rahman Rahim. Iku nasihat iku sebagai apa? Sebagai muqabalah ya. Sebagai pertimbangan baik. Tetap hati-hati juga. Memang Gusti Allah Rahman Rahim, tapi Gusti Allah juga Sadidul Iqab. Jadi ada Rahman Rahim itu kita jukut wah gampang. Gusti Allah Maha belas kasih. Tapi ingat Gusti Allah itu pedih. Balasannya pedih, siksanya. Nah. Pun apa? Hati-hati karo batur. Hati-hati karo sedulur. Hati-hati karo tangga, hati-hati karo wong tua, karo rabi, kakang, sampai harus hati-hati. Karena semuanya dari lirikan mata, pandangan mata yang merendahkan, si tersimpan di hati semuanya akan terhitung. Nah, jadi ini. Nah, priben jika kita punya masalah, jika kita punya tanggungan, baik tanggungan kehormatan kepada orang lain atau tanggungan utang atau semacamnya, dan orang itu tidak ada di antara kita, ghaib, rijalul ghaib, maka tawasul apa tuh kan? Wong langka, embu transmigrasi, mbulunga atau tidak jelas. Kalau orangnya mati jelas, bisa kita kepada siapa? Ahli warisnya atau keluarganya. Ini orangnya tidak jelas kemana. Maka kata Imam Haddad, Habib Abdullah bin Abi Haddad, kita minta kepada Allah,
kita doa kepada Allah supaya orang yang pernah kita sakiti, supaya orang yang kita punya tunggakan atau utang terhadap mereka itu diberi keluasan dada, supaya ridho, supaya orang tersebut memaklumi, maafkan kita. Moga-moga dengan doa tersebut nanti di akhirat kita tidak diminta pertanggungjawabannya. Apa mau nyaluk doaan Gusti Allah. Sampean waktu di pondok bengen atau waktu sekolah bengen pernah nyikut bature. Sekin beli ngerti bature nindi. Bengen waktu mondok atau waktu sekolah pernah nyukut kerek bature. Pernah mengambil haknya atau pernah mentak yang tidak sesuai dengan kadar betakan. Maksudnya di sebenarnya karena nafsu dulu, karena pendidikan, bukan karena najir. Wis, atau meremehkan. Priben, nyaluk Gusti Allah, ya Allah, moga-moga si fulan iku maafkan kita. Moga-moga lamun misalkan di Sumatera atau di Bali atau di Amerika wis beli ngerti kabare, lamun masih urip moga-moga apa? Orang tersebut meridhoi saya, maafkan saya dan melupakan kesalahan saya, sehingga nanti di akhirat mereka orang yang disalahi kita, orang yang dizalimi kita itu tidak menuntut. Jadi Imam Haddad. Jadi hati-hati. Itu hati. Ini keistimewaan, keuntungan daripada orang puasa. Lamun bangkrut ning akhirat, kita duwe ibadah puasa, maka akan dibalas oleh Allah dengan ibadah puasa tersebut dengan apa? Dengan pengampunan jika dapat banyak dosa dan dimasukkan surga karena rahmat Allah. Jadi mulai ayo Kang serius puasa ya. Kang serius puasa dengan adab dan dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan.